Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Fania dengan BP 2413022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme transfer elektron dan kimiosmosis, tugas mata kuliah biokimia. Jadi, apa sih metabolisme karbohidrat itu? Metabolisme karbohidrat adalah keseluruhan proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat. Selanjutnya yaitu proses metabolisme karbohidrat ini mencakup dua jalur utama yang saling terikat dan berlawanan, yaitu ada katabolisme. Katabolisme ini adalah penguraian karbohidrat kompleks, misalnya polisakarida, menjadi molekul sederhana, misalnya glukosa, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Tujuannya menyediakan energi yang dibutuhkan sel untuk menjalankan fungsi hidup seperti bergerak dan berpikir. Yang kedua itu ada anabolisme. Anabolisme ini yaitu pembentukan atau sintesis karbohidrat kompleks dari molekul sederhana, misalnya pembentukan glikogen dari glukosa, glikogenesis, untuk disimpan sebagai cadangan energi di hati dan di otot. Proses anabolisme ini membutuhkan energi berasal dari proses katabolisme. Selanjutnya, adapun tahapan utama metabolisme karbohidrat ini, yang pertama glikosis. Nah, tahapan utama dari glikosis ini yaitu pemecahan glukosa menjadi dua molekul pirufat di sitoplasma menghasilkan 2 ATP melalui fosfilasi tingkat substrat dan 2 NADH. Yang kedua itu ada oksidasi pirufat. Nah, oksidasi pirufat ini atau dekarboksilasi oksidatif ini, tahapan utamanya yaitu pirufat berubah menjadi asetil CoA di matriks mitokondria menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga itu ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, tahapan utamanya yaitu asetil CoA dioksidasi sepenuhnya menghasilkan 2 ATP melalui fosfilasi tingkat substrat, 6 NADH, 2 FADH2 dan 4 CO2. Nah, selanjutnya dari ketiga tahapan utama metabolisme ini akan menghasilkan produk utama yang akan masuk ke tahap selanjutnya untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar, yaitu ada NADH dan FADH2. Molekul-molekul inilah yang akan membawa elektron berenergi tinggi yang akan menyumbangkan elektronnya pada proses transfer elektron dan kemiosmosis. Selanjutnya yaitu ada rantai transfer elektron atau elektron transport chain atau ETC. Nah, jadi rantai transfer elektron ini adalah serangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron yang tertanam pada membran dalam mitokondria pada sel eukariotik atau pada membran plasma pada sel prokariotik. Tujuan utama dari ETC ini adalah mentransfer elektron dari NADH dan FADH2 ke akseptor elektron terakhir, yaitu oksigen, sambil memompa proton H+ keluar dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Adapun tahapan-tahapan transfer elektron ini, yang pertama yaitu NADH melepaskan elektronnya. Jadi NADH melepaskan elektronnya ke kompleks protein 1 NADH dehidrogenase. Proses ini mengubah NADH menjadi NAD+. Yang kedua yaitu FADH2 melepaskan elektronnya. FADH2 melepaskan elektronnya ke kompleks protein 2 yaitu suksinat dehidrogenase. FADH2 berubah menjadi FAD. Yang ketiga yaitu perpindahan elektron. Elektron yang dilepaskan dari kompleks 1 atau 2 kemudian diteruskan ke ubiquinone Q, sebuah pembawa elektron mobil yang larut dalam lipid. Yang keempat yaitu ada elektron ke kompleks 3 yaitu ubiquinone membawa elektron ke kompleks protein 3. Saat elektron melewati kompleks ini terjadi lagi pemompaan ion H+ ke ruang antar membran. Yang kelima ada perpindahan elektron ke sitokrom C. Dari kompleks 3 elektron diteruskan ke sitokrom C, pembawa elektron mobil lainnya yang berinteraksi dengan permukaan luar membran dalam mitokondria. Yang keenam ada elektron ke kompleks 4. Sitokrom C membawa elektron ke kompleks protein 4 sitokrom oksidase. Pada kompleks ini terjadi pemompaan ion H+ terakhir. Dan yang terakhir itu yang ketujuh ada akseptor elektron terakhir. Akhirnya elektron yang telah kehilangan energinya akan diterima oleh molekul oksigen O2 yang kemudian berikatan dengan ion H+ membentuk air H2O. Inilah mengapa oksigen sangat penting dalam respirasi aerab. Tanpa oksigen, elektron akan menumpuk dan rantai transfer elektron akan terhenti. Selanjutnya yaitu kemiosmosis. Nah, kemiosmosis ini yaitu proses di mana energi yang tersimpan dalam gradien elektrokimia gaya gerak proton digunakan untuk mensintesis ATP. Ini terjadi karena proton yang terpompa ke ruang antar membran ingin kembali ke matriks mitokondria untuk menyeimbangkan gradiennya.
Selanjutnya ada mekanisme dari chemiosmosis ini. Yang pertama itu adalah aliran proton melalui ATP sintase. Nah, proton H+ yang memiliki konsentrasi tinggi di ruang antarmembran akan mengalir kembali ke matriks mitokondria melalui saluran khusus pada enzim ATP sintase. Yang kedua itu ada rotasi ATP sintase. Aliran proton ini menyebabkan rotasi bagian-bagian tertentu dari enzim ATP sintase. Yang ketiga yaitu sintesis ATP. Nah, sintesis ATP ini, energi dari rotasi ini digunakan untuk menghasilkan reaksi penggabungan ADP dengan fosfat anorganik menjadi ATP. Proses ini disebut fosfilasi oksidatif karena terjadi dengan adanya oksigen sebagai ekspektor elektron terakhir dan melibatkan proses oksidasi pelepasan elektron. Adapun peran penting dari chemiosmosis ini. Nah, jadi chemiosmosis ini adalah mekanisme utama pembentukan sebagian besar ATP dalam respirasi seluler. Tanpa gradien proton yang dihasilkan oleh rantai transfer elektron, sintesis ATP dan oleh ATP, sintase tidak akan terjadi secara efisien. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan energi dari glukosa diekstraksi melalui serangkaian tahapan. Yang pertama itu glukosis, oksidasi pyruvat, dan siklus Krebs menghasilkan sejumlah kecil ATP langsung, dan yang lebih penting menghasilkan banyak molekul NADH dan FADH2. Yang kedua yaitu NADH dan FADH ini membawa elektron berenergi tinggi ke rantai transfer elektron. Yang ketiga, chemiosmosis menggunakan energi gradien proton ini untuk menggerakkan ATP sintase, yang pada akhirnya menghasilkan sebagian besar ATP sel. Yang keempat, ada pada ETC, energi dari elektron digunakan untuk membangun gradien proton, gaya gerak proton. Dengan demikian, transfer elektron dan chemiosmosis adalah tahapan paling produktif dalam respirasi aerob, bertanggung jawab atas sebagian besar sintesis ATP.